Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu senang sekali kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar setiap harinya hadir pukul 5. Semoga Anda pun juga sama ya, dengan aktivitas apapun, Suara Surabaya tetap menjadi pilihan kawan beraktivitas. Pagi hari ini nasihat-nasihat yang akan disampaikan ini juga semoga bermanfaat, terutama untuk kawan-kawan kita sebagai baik itu pekerja maupun pemberi kerja. Kita ngobrol soal ART kawan. Selengkapnya nanti ya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Sehat. Semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, insya Allah masih semangat juga untuk kawan-kawan. Oh iya, yakin semangat ya. Insya Allah. Yang kita di dalam agama itu kita memang diajarkan untuk peduli ya Ustadz ya, pada siapapun. Nah, pagi ini kita perdalam soal peduli pada ART, Ustadz. Gimana ya Ustadz nasihat Nabi tentang memperlakukan ART? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lewat suara ya, bisa mendengar dengan jelas ya, dan mau mendengar kan juga sebuah nikmat ya Mbak Ayu ya. Betul. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, sepertinya sudah bertahun-tahun ini kita berjumpa Mbak Ayu ya. Tapi belum pernah ini soal ini kita jadikan topik gitu ya. Betul. Yaitu ini pada kawan-kawan kita yang profesinya pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Masya Allah. Nah, kita yang mempekerjakannya bagaimana petunjuk Nabi dalam memperlakukan mereka, dalam menyantuni mereka atau mempekerjakan mereka. Tentu Nabi kita yang mulia, bayangkan ini zaman dulu loh Mbak Ayu ya. Iya betul. Nabi sudah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Ya nggak kepikir kita ya gimana ya Nabi bisa berpandangan seperti seluas itu ya. Tentu kalau bukan Nabi ya tentu nggak akan sampai ke sini nih ya nasihat beliau yang masih sangat related. Baik, saya bacakan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sana'a li ahadikum khatimuhu ta'amahu thumma ja'ahu bihi wa qad waliya harrahu wa tukhanahu falyuq'idhu ma'ahu falyakul. Fa in kana ta'amu mashfuhan qalilan falyadha' fi yadihi minhu aklatan aw aklataini. Qala Dawud wa huwa ibnu Qaisin ya'ni luqmatan aw luqmataini. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dibuatkan makanan oleh pelayannya atau asisten rumah tangganya, lalu disuguhkannya, yang pelayan tersebut telah merasakan panas dan asapnya, maka hendaklah dia mengajak pelayannya duduk dan makan bersama. Apabila makanannya hanya sedikit, maka berikan sesuap atau 2 suap kepada pelayan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan Mbak Ayu ini ya, Nabi memberikan contoh yang sudah sangat real, praktis, teknis, dan kita bisa melakukannya. Tetapi ada halangan yang seringkali terjadi, yaitu ada orang yang memandang
asisten rumah tangga adalah kelas sosial. Betul Ustaz. Ya, sehingga Ada. SOP-nya Ya, berbeda, tidak sama dengan. Tidak sama. Iya. Na'udzubillah min dzalik, kalau beberapa waktu lalu kita mendengar atau membaca berita sampai diberi tempat tidur yang dekat dengan kandang binatang piaraan. Astagfirullah. Kan begitu ya? Ya, Itu Ustaz. sesuatu yang, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mereka kan juga manusia yang kita butuhkan untuk membantu kita, membantu pekerjaan kita. Dan mereka juga membutuhkan kita untuk meringankan beban hidupnya. Itu cara pandang yang harus kita pelihara, kita jaga, karena semakin orang itu ya kaya ya atau berkuasa, itu nafsu egonya makin tinggi, sehingga memandang asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga atau apapun namanya menjadi dilihat sebagai orang di kelas bawah, kelas sosialnya bawah, sehingga memandang layak mendapat perlakuan yang tidak baik atau perlakuan yang berbeda, yang lebih rendah bahkan dengan bagaimana dirinya diperlakukan. Rasulullah menunjukkan mereka menyajikan makan di meja kita. Pembantu kita ini kan telah bekerja. Panasnya api. Betul. Rasakan toh? Betul. Kemudian dia pun juga mencicipi. Ini sudah asin atau belum, ini kurang manis atau tidak, dan seterusnya. Maka ketika makanan sudah tersaji itu, cek kebangetan sih kono. Kan itu kalau saya pakai bahasa saya ya. Dia itu sudah berkorban, bekerja keras, bahkan memastikan ini makanannya enak. Aman. Iya, aman, enak, lazat. Terus ketika makan kamu tidak peduli. Ya Allah. Menyisakan pun tidak, itu ya. Bahkan kamu memberi dia makanan yang lain yang lebih tidak enak. Mungkin sudah makanan kemarin yang sudah hampir bau misalnya begitu. Kan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi sebetulnya. Iya. Tapi praktek ini kan masih sering kita dapati. Di berbagai media kita sering kita diungkapkan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini pada jamaah dialog wajar khususnya ini. Insya Allah. Nah, kita ajak mereka untuk makan, ya. Maka makannya mereka ya apa yang kita makan, gitu ya. Makannya mereka, makannya dia apa yang kita makan. Maksudnya kan begitu ini. Jangan sampai kita makan tidak sama dengan apa yang mereka makan. Artinya apa? Yang kedua adalah asisten rumah tangga kita atau khotimah kita atau pelayan kita ini sesungguhnya menjadi bagian dari keluarga kita. Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kita. Kalau misalnya keluarga ini tidak siap memperlakukan orang lain yang bukan muhrimnya misalnya dengan perlakuan yang seperti ini, ya ayo kita harus selesaikan sendiri gitu ya. Harus selesaikan sendiri. Kalau memang mempekerjakan orang lain di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka jadikan mereka bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kita. Yang kedua, kalau sampai kita memberi perlakuan seperti itu, nanti anak kita kan melihat bagaimana sikap orang tua terhadap asisten rumah tangga kita. Betul. Dan itu menjadi nilai yang akan diikuti oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita memandang orang yang du'afa ya, orang yang dhaif, orang yang lemah ya, orang yang tidak punya, orang yang miskin itu dengan pandangan mata yang rendah. Sehingga sekali lagi kelas sosial itu menjadi problem sosial kita yang hingga hari ini sulit Mbak, sulit. Ditambah ada oknum-oknum Ustadz yang mengeksploitasi. Kadang oknum-oknum yang mengeksploitasi itu pemberi kerja, tapi ada yang oknum pekerja yang ya kurang apa ya Ustadz ya, nakal istilahnya begitu ya Ustadz. Kan beberapa kali kita juga dapatkan berita. Betul. Dia menjadi pembantu rumah tangga 3 bulan, setelah dia tinggal pergi pemilik rumahnya, terus dia dengan membawa menguras ya. Betul. Kan menjadi begitu nanti. Iya. Itu dari mana? Dari kita semuanya ketika memperlakukan baik asisten rumah tangga kita, ya mereka juga akan betah kan? Karena sekali lagi mereka bukan pekerja lepas yang
setiap saat bisa keluar, tidak. Dia harus menjadi anggota keluarga kita. Iya, iya. Karena apa yang dia bawa akan diikuti oleh anak-anak kita. Iya, iya. Kan akan meniru dia kan, anak-anak ini kan mesti meniru orang yang lebih dewasa. Betul. Kan, dan anak-anak kan tidak bisa membedakan ini ayah, ini ibu, ini pembantu. Betul. Kan tidak bisa. Ya pokoknya orang dewasa dia ikuti, dia tiru. Nah, betul. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, mari kita perlakukan dengan baik asisten rumah tangga kita, pembantu rumah tangga kita atau apapun namanya. Dengan yang pertama, mereka kita masukkan, kita jadikan bagian dari anggota keluarga kita yang memiliki hak mendapat perlakuan yang sama dengan semua anggota keluarga kita. Semua anggota keluarga kita sama. Contohnya tadi itu, apa yang kita makan, apa yang mereka makan. Apa yang kita makan, apa yang dia makan. Ini kata kunci yang pertama. Yang kedua, kalau dia atau mereka kita jadikan anggota keluarga kita, bagaimana tidak? Wong dia itu memang orang dewasa yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Maka apa yang dia lakukan itu yang diikuti oleh anak-anak kita. Kan banyak Mbak, yaitu ada di beberapa channel itu anak-anak lebih dekat sama asistennya kan gitu ya. Betul. Kan ada peristiwa juga itu ada warga negara Amerika atau mana sampai mencari pengasuhnya sampai ke Indonesia kan. Artinya kan kedekatan itu manusiawi terbangun, dan kita tidak bisa menolak juga karena mereka ada di dalam di tengah-tengah keluarga kita, maka anak-anak akan memandang mereka juga bagian dari keluarganya, bagian dari orang tuanya. Nah, ketika kita memperlakukan buruk mereka, maka anak-anak kita pun akan mendapatkan perlakuan atau duplikasi nilai-nilai yang buruk pada diri anak kita. Dan bayangkan kalau anak-anak kita nanti kelak menjadi orang yang sukses, orang yang memiliki kekuasaan, mereka memandang orang di bawah, orang yang lebih yang miskin misalnya begitu, dengan pandangan yang rendah begitu kan, betapa susahnya nanti kehidupan kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau berat kita melakukan itu, niatkan ini mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, bahwa kita memberi perlakuan yang baik. Bahkan tadi di sini kalau nasinya sedikit ya satu suap untuk pembantu kita, satu suap untuk kita kan begitu tadi kan ya. Istilahnya gitu. Iya, istilahnya itu saking apanya. Kita harus terbangun satu kedekatan hubungan keluarga yang begitu kuat. Jangan sampai dipisahkan. Terus dia kan cuma pembantu. Jangan dikasih cuma. Ya. Bagaimanapun mereka adalah keluarga kita. Kan itu mestinya. Jangan cuma pembantu, jangan cuma. Nah, sama juga kawan-kawan yang pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga juga begitu. Tunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari keluarga tersebut, sehingga layak untuk menjadi bagian dari keluarga besarnya Ustadz Mim Saiful Hadi, misalnya gitu. Misalnya loh ya. Bangga itu. Untungnya di rumah tidak ada asistennya. Iya. Itu contohnya kan begitu. Contohnya begitu. Sehingga layak itu ketika Anda keluar berkumpul dengan kawan-kawan yang lain itu beda kan? Bukan malah sebaliknya gitu ya. Anjene yang non sewu kelasnya pembantu, nah jangan gitu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang mempekerjakan. Kalau sampai asisten rumah tangga kita ini perilakunya, perbuatannya tidak baik, ya kita didik mereka. Karena bagian dari keluarga kita. Sekali lagi, mereka juga punya hak untuk kita didik. Tidak hanya diminta keringatnya saja gitu ya. Tetapi mereka punya hak juga untuk kita perlakukan dengan baik, termasuk dia memperoleh atau memiliki hak untuk kita didik menjadi orang yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih beradab, manusia yang lebih terdidik gitu ya. Sehingga ketika dia nanti tumbuh dewasa, keluarga mereka punya keluarga itu kebaikannya menjadi berkelimpahan ya, melebar kemana-mana. Nah, dengan begitu Mbak Ayu dan kawan-kawan sekalian, mari tuntunan Nabi ini kita praktekkan. Kita yang punya asisten rumah tangga, tolong mulai sekarang kita perbaiki hubungannya, perlakuannya, memposisikan mereka sebagai anggota keluarga yang tak terpisahkan dari keluarga besar kita, sehingga kita jadikan mereka ya terhormat ya. Bahasa gampangannya, kalau misalnya asisten rumah tangga itu bajunya lusuh, kumus-kumus itu kan cermin juga kita kan. Iya kan, bagian dari keluarga kita. Maka kita juga tidak akan rela kan kalau anggota keluarga kita ini yang menjadi aib dari dalam rumah tangga kita.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sama-sama Mbak Ayu. sudah mengingatkan yang pagi hari ini mendengarkan, baik itu pemberi kerja ataupun pekerjanya pasti mesem-mesem ini. Wah, Iya. saya diomongkan sama Ustadz Mim gitu ya. Asisten rumah tangga juga wah sip ya Ustadz ini. Oh iya. Sip rek Ustadz ini Insya Allah eling semakin, aku. iya, semakin baik ya semua hubungannya. Tidak ada Iya. lagi yang berita-berita yang kita terima yang negatif antara pemberi kerja ataupun si pekerjanya itu. Iya benar. Semoga bermanfaat kawan. Amin amin ya Rabb. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.